Sebanyak 50 orang yang terdiri dari keluarga korban dan penyintas pagi tadi mendatangi Barreskrim Polri pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Mereka akan membuat laporan polisi terkait peristiwa 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan, Malang. Kuasa hukum tim gabungan Aremania mengatakan bahwa mereka membawa barang bukti berupa resume medis korban dan beberapa laporan terkait dengan kekerasan terhadap anak pada tragedi Kanjuruhan. Mereka juga menyebutkan dalam laporannya mantan Kapolda Jawa Timur ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan. Intinya adalah kita membuat laporan karena skema pemidanaan yang dibuat oleh Polda Jawa Timur itu tidak akan menyentuh seluruh peristiwa pidana di tanggal 1 Oktober itu. 359, 360 itu tidak akan mampu membuktikan seluruh tindak kejahatan yang terjadi di malam hari itu. Nah, laporan yang sekarang dari keluarga korban itu adalah untuk kita menyampaikan fakta-fakta yang selama ini belum dilihat secara utuh oleh penyidik polisi di Kepolisian Jawa Timur. Pihak yang paling bertanggung jawab tentu saja adalah perwira paling tinggi di Polda Jawa Timur waktu itu, yaitu Pak Kapolda begitu. Sebelumnya rombongan keluarga korban dan penyintas tragedi Kanjuruhan ini mendatangi Komnas HAM untuk menindaklanjuti suatu hal yang sebelumnya diprotes ke anggota Komnas HAM periode sebelumnya. Mereka menganggap rekomendasi yang disampaikan sebelumnya terlalu terburu-buru dan tidak melibatkan pihak korban. Menanggapi tuntutan ini, Koordinator Subkomisi Penegakan HAM, Ulo Parulian Sihombing mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu sesuai fakta-fakta yang ada. Sedang mempelajari berkas lama gitu dari laporan Komnas HAM tentang tragedi kemanusiaan di Kanjuruhan yang sudah disampaikan kepada Menko Polhukam. Nah, kemudian juga kami akan mempelajari juga bukti-bukti baru jika ada gitu, yang disampaikan oleh keluarga korban dan juga pendamping dan juga kuasa hukumnya gitu. Sejauh ini ada 6 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ketua Panpel Arema FC, Security Officer, Kabak Operasi Polres Malang, dan Ki-3 Brimob Polda Jawa Timur dan Kasat Samapta Polres Malang. Polisi menetapkan seorang wanita sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online mahasiswa Institut Pertanian Bogor. Tersangka kini ditahan polisi dan terancam hukuman 4 tahun penjara. Seorang wanita berinisial SAN ditetapkan sebagai tersangka penipuan investasi bodong dan pinjaman online. SAN diduga menipu ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor hingga merugi miliaran rupiah. Kini SAN ditahan dan terus diperiksa intensif polisi. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Sementara itu, polisi terus menyelidiki dugaan keterlibatan pihak lain yang turut membantu tersangka. 8 perkara yang dilakukan oleh Satreskrim Polres Bogor terkait beberapa hari belakangan viral adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang terhadap beberapa orang korban, yang mana korban tersebut sebagian besar adalah mahasiswa di perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Bogor. Sedikitnya 311 orang yang terdiri dari mahasiswa IPB dan masyarakat lainnya menjadi korban penipuan dengan modus pinjaman online. Kasus berawal saat pelaku menawarkan kerjasama dengan iming-iming bagi hasil sebesar 10%. Namun keuntungan diberikan dengan syarat korban harus mengajukan pinjaman online. Faktanya, korban tak pernah meraup untung. Para korban justru dihadapkan dengan tagihan pinjol hingga diteror debt collector. Dari Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk informasi selengkapnya telah terhubung bersama kami KBO Reskrim Polres Bogor, Ibtu Hafiz Akbar. Assalamualaikum, selamat petang Pak Hafiz. Waalaikumsalam, selamat petang Mas Abraham. Ya Pak Hafiz, kita mau dalami sosok tersangka yang disebutkan inisialnya SAN. Siapa dia sebetulnya? Ya, nah Mas, jadi untuk tersangka SAN ini merupakan tersangka dalam perkara penipuan yang kami terima laporannya pada tanggal 15 November tahun 2022. Tersangka ini mendekati sejumlah mahasiswa dari perguruan tinggi di Kabupaten Bogor
dan menawarkan ke mereka suatu usaha di mana ketika mahasiswa ini meminjam dana di pinjaman online, pinjaman online tersebut kemudian 10%-nya akan diberikan kepada para korban. Dan tersangka SAN ini menjanjikan untuk membayarkan cicilan pinjaman online tersebut. Namun pada faktanya cicilan dari pinjaman online tersebut hanya dibayarkan ketika ada korban baru dari pinjaman online yang baru lagi. Okay. Dan pada akhirnya ketika sudah tidak ada korban baru lagi, ketika tersangka SAN tidak mampu lagi untuk membayar pinjaman-pinjaman online ini cicilannya, pada akhirnya para korban melaporkan karena merasa dirugikan karena ditagih oleh beberapa pinjaman online tersebut. Oke, dari keterangan tersangka, mengapa mahasiswa yang jadi targetnya? Apakah yang bersangkutan alumni IPB kah atau memang warga setempat? Dari keterangan yang kami dapatkan, tersangka SAN ini bukan merupakan alumni IPB, namun memang tersangka ini tinggal berdomisili di Kabupaten Bogor dan juga kenal dengan beberapa mahasiswa IPB. Nah, dari adanya kedekatan tersebut, tersangka mengajak beberapa mahasiswa tersebut dan pada awalnya sudah ada beberapa yang mendapatkan keuntungan 10% tersebut sehingga mahasiswa lainnya percaya akan adanya usaha yang ternyata penipuan yang diadakan oleh tersangka ini. Kami dengar sebagian besar tersangka adalah mahasiswa baru yang mana mereka mendapat akses kenalan dengan tersangka SAN melalui senior-seniornya. Apakah para seniornya ini juga diperiksa? Ya, untuk senior, kedua senior yang pertama kali memperkenalkan kepada adik-adik kelasnya sudah kami periksa dan tentunya pada saat pemeriksaan mereka sudah mendapatkan keuntungan yang dijanjikan 10%. Namun pada saat pembayaran cicilan tersebut tetap mandek oleh tersangka dan senior tersebut juga mengalami kerugian dari perbuatan dilakukan oleh tersangka. Oke, untuk tersangka sendiri ini terakhir ya, apakah dia memang bergerak sendiri atau memang terafiliasi dengan pinjol-pinjol lainnya yang memang punya masalah? Kalau dari penyidikan kami sementara, untuk tersangka masih tunggal, bergerak sendiri, dan dia tidak terafiliasi dari pinjaman online. Namun tersangka ini mengarahkan para mahasiswa untuk melakukan pinjaman online, itu mengajarkan bagaimana cara mencairkan pinjaman online. Jadi untuk sementara kami juga melakukan pengembangan apakah ada afiliasi lainnya dan juga kami melakukan kerjasama dengan OJK dan juga Asosiasi Fintech Indonesia. Baik, terima kasih Ibtu Hafiz Akbar dari Polres Bogor sudah hadir dan menjelaskan kepada kami melalui sambungan Zoom. Ya, sama-sama. Terima kasih Mas Abraham. Ya. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Viral cuitan di media sosial yang berisi penghinaan kepada Ibu Negara Iriana Joko Widodo yang membuat banyak pihak geram. Kedua putra Presiden Joko Widodo pun tak tinggal diam dan merespon unggahan tersebut. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan unggahan seorang komikus yang dianggap mengolok-olok Ibu Negara Iriana Jokowi. Awalnya, akun Twitter @koprofiljati mengunggah foto Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee, dan memberikan keterangan yang menghina Ibu Negara. Sontak, postingan tersebut memancing keributan dan tanggapan dari berbagai pihak. Sang pengunggah dianggap tidak sopan dan mendapatkan kecaman dari warganet, tak terkecuali dari kedua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Tak terima sang ibu dijadikan bahan olokan oleh seorang di duanya merespons postingan tersebut. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kalau kejadian ini tak bisa didiamkan begitu saja. Saya baru melihat IG-nya Mbak Syamara yang seseorang menghina ibu negara kita, simbol negara kita. Dan juga di sini ada Twitter dari Mas Wali, Mas Gibran, dan Mas Kaesang. Dan tentu saya melihat kita tidak boleh diam. Apalagi membuatnya menjadi bahan bercandaan yang tidak baik. Ya, kita jangan jadi bangsa yang nyinyir, kufur nikmat, ya. Di mana budaya patriarki, hal ini sudah kuno sebenarnya. Terlepas dari kebebasan bersosial media. Saya menjadi saksi bagaimana perempuan membuat banyak karya hebat. Atas perbuatan yang dianggap mengolok-olok tersebut, Karisma Jati pun merespons dengan menuliskan pesan permohonan maaf karena telah membuat postingan yang menyinggung.
Informasi lainnya pemirsa, wanita penerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo di Denpasar, Bali mengaku hanya ingin bersalaman dan berfoto. Wanita tersebut nekat melewati penjagaan pas pampres hingga berlari ke tengah jalan untuk mendekati mobil Jokowi. Siapa itu? Aksi nekat wanita yang menerobos iring-iringan Presiden Joko Widodo sepulang dari kunjungan di Pasar Badung dan Pasar Bali viral di media sosial. Wanita ini berlari ke tengah jalan dan menerobos penjagaan pas pampres. Wanita ini sempat menarik tangan Jokowi untuk bersalaman. Wanita ini merupakan warga Bali, pemilik toko kacamata bernama Wahyuni. Ia mengaku nekat mendekati mobil Jokowi karena mengidolakan sang presiden dan ingin bertemu langsung dari jarak dekat. Di bawah rame ada orang. Aku juga nggak tahu kalau Pak Jokowi mau ke Pasar Badung. Nah, terus suami konfirmasi, di bawah katanya rame tuh, ada Pak Jokowi mau datang, pada bilang gitu. Ya udah, terus aku turun. Habis gitu aku turun. Terus nggak lama terus Pak Jokowi lewat. Nah di situ aku langsung spontan pengen salaman sama Pak Jokowi, pengen berfoto. Nah alhamdulillah aku dapat kaosnya. Saya ingin menjelaskan peristiwa di Bali. Kebetulan pada saat terjadi saya semobil dengan presiden. Ada seorang perempuan yang memotong rangkaian presiden, ingin bersalaman, dan sekaligus juga yang bersangkutan meminta kaos kepada presiden. Ketika bersalaman, tangannya tidak mau dilepas karena bentuk kecintaannya kepada presiden. Nah, itulah yang kemudian presiden meminta kepada Pas Pampres untuk tidak berlebihan dan meminta kepada perempuan tersebut untuk melepas tangan presiden. Tetapi dengan histeris tangan tersebut tidak dilepaskan, maka kenapa kemudian Pas Pampres menarik perempuan tersebut. Jadi itulah peristiwa yang terjadi di Bali dan kebetulan saya semobil dengan presiden. Namun peristiwa ini menuai sorotan karena mempertanyakan sistem keamanan ring 1. Beruntung, wanita yang mendekati Jokowi hanya berniat bersalaman, bukan berniat melakukan kejahatan.